Dengan sejahtera semuanya. Itu sudah kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, menerima perintah pusat berzaman dan keberatan Yahudi. Ini bagian yang pertama. Sebagai intro, kita sudah memasuki beberapa rangkaian dari sejak 2022. Pertanyaan saya sudah berlangsung sejak 2015, 2022, kemudian 2022 pertengahan sampai 2024 pertengahan itu adalah masa kegenapan pasal 1 sampai pasal 3, yaitu penyucian dan pertanyaan. Kita oleh kemurahan Tuhan mendapatkan kemurahan untuk melaksanakan P4, penyucian, pendamaian, pemeteraian, dan penebusan, sekalipun dengan cara yang sangat sederhana. Kemudian ya hari-hari berikutnya kita masuk Dewan Musyawarah Besar, Wahyu pasal 4 yang dilaksanakan kapal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya hari-hari ini kita mempersiapkan Wahyu pasal 5. Namun demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, sebelum kita masuk Wahyu pasal 5, maka Tuhan memerintahkan kita untuk masuk di dalam ya pengurapan, ya. Saya tadi salah sebut ya. Kita ini hari ini sudah 38 hari. Ya, kalau saudara mau mencatat, September itu 4 hari. Karena kita mulai tanggal 27 September. Kemudian Oktober itu 31 hari. Ya, berarti 4 tambah 31, 35. Sekarang tanggal 3. Kita sudah laksanakan pagi tadi. Berarti hari ini 38. Ya, nanti pagi jam 1, 39. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah kita bergumul untuk mengalami pengurapan Roh Kudus sebagai suatu upaya untuk mempercepat ya seperti yang diceritakan dikisahkan di dalam Injil Yohanes pasal 2, waktuku belum tiba. Namun demikian, apa nanti yang diperintahkan lakukan. Nah, kemudian tempayan-tempayan kosong yang biasanya untuk cuci kaki, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, cuci kaki itu kalau di Israel zaman dulu itu untuk membersihkan kaki dari perjalanan, ya, karena tentu jalannya waktu itu ya bukan aspal, ya, bukan jalan modern ini. Ya, tempayan tempat pencucian kaki itu diisi penuh. Kemudian Tuhan bersabda, ya, menjadi anggur yang lebih enak dari yang pertama. Kemudian Tuhan juga memerintahkan supaya kita ini memilih menjadi darah yang bijaksana atau darah yang bodoh. Ya, semua darah, 10 darah itu semuanya punya pelita dan semua pelitanya menyala. Perbedaannya antara yang bijak dengan yang bodoh, yaitu botol minyaknya itu yang satu tuh terus dijaga untuk tetap penuh, tetapi yang satunya yang dikatakan bodoh itu botolnya dibiarkan kosong. Ya, artinya tidak menimbun urapan. Bapak yang kasih Tuhan, tidak menimbun urapan. Kalau secara khusus diterapkan di tempat ini, ya, tidak mengikuti PM. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah 30 hari, ya, sejak 27 September sampai 27 Oktober, ya, kemudian kita beralih, sama Tuhan diperintahkan untuk menyesali dosa-dosa kita. Ya, untuk menyesali dosa-dosa kita, kemudian bertobat, lahir baru, menjadi baik, tidak lagi melakukan dosa-dosa kejahatan tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena hari-hari kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Wahyu pasal 1 ayat 7. Ya, lihat ia datang. Ya, maka seluruh isi dunia itu meratap.
ya, meratap itu menangis dengan amat sangat karena bahkan semua yang sudah menikam dia, artinya yang melakukan penikaman, penyalipan, baik yang terjadi 2000 tahun yang lalu maupun yang terjadi sepanjang 2000 tahun, menyalibkan Tuhan dengan kelakuan kita, ya, semuanya meratap. Itu menggenapkan nubuatan di dalam Zakaria pasal 12 ayat 10 dan seterusnya, seisi Yerusalem, keluarga raja, ya keluarga apa namanya kerajaan, dari yang laki-laki dan yang perempuan, istrinya, keluarga Nathan, keluarga Simei, ya, keluarga Lewi, keluarga seluruh orang Israel meratap. Meratapnya bukan biasa-biasa, tetapi seperti orang menangisi anak sulung yang mati, seperti menangisi anak tunggal yang mati. Demikian nubuatan di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 12 ayat 10 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang ini kita sedang berada di dalam acara, ya, untuk meratap, menyesal, menangisi dosa-dosa kita sejak masa muda kita. Kan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sejak dalam kandungan kita ini sudah mempunyai dosa warisan, ya, yang kemudian ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dosa masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dosa setelah, ya, ketika memasuki pernikah, dosa di dalam pernikahan, dosa sampai sekarang ini. Itu semuanya disesali. Dan itu bisa terjadi kalau kita diurapi Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 mengatakan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, mengisapkan kita tentang dosa, tentang penghakiman, dan tentang kebenaran. Jadi kalau kita tidak diurapi Roh Kudus, ya, yang kita lakukan selama 30 hari itu, kita tidak akan insaf dosa kita. Angel golek dosane wong sing aktif di gereja, ya. Sregep neng gereja, sregep sembayang, sregep perpuluhan, sregep buah sulung, sregep melayani. Sulit kan dicari dosanya, Bapak yang kasih Tuhan. Seperti layaknya orang-orang Farisi Saduki, ya, orang-orang bait Allah. Dia katakan, dia tuh puasa, ya, Senin Kemis, seminggu 2 kali. Dia membayar persepuluhan dari semua penghasilannya. Karena orang-orang bait Allah itu orang-orang yang kaya raya, yang suka ngerebut tanahnya janda-janda, kemudian ditanami sayuran, tanami jinten, ditanami macam-macam itu, nah itu semua dipersepuluhkan. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya dipersepuluhkan. Dia berkata, aku tidak seperti itu, aku tidak seperti itu, aku begini, begini, begini. Itu orang yang tinggal di bait Allah pada zaman dulu itu tidak bisa melihat dosanya. Sekalipun mereka itu memberontak melawan Tuhan Yesus Kristus dan selalu menyoal. Menyoal itu membuat pertanyaan jebakan, ya. Tetapi mereka merasa tidak bersalah. Bahkan mengupayakan untuk membunuh Tuhan secara diam-diam di Taman Getsemani yang dipimpin oleh Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, namun demikian itu tidak terjadi dan Tuhan Yesus itu harus mati sesuai dengan rencana Tuhan menjadi anak domba Allah pada hari raya Paskah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dosanya orang bait Allah itu sangat sulit untuk dicari. Dosanya orang bait Allah itu melakukan kejahatan membunuh Tuhan Yesus pun dia tidak merasa berdosa. Bapak yang kasih Tuhan, membunuh Tuhan Yesus pun tidak merasa berdosa. Nah, oleh sebab itu perlu Roh Kudus, ya. 30 hari kita mengalami mencari urapan Roh Kudus dan kemudian kita meratap menyesali dosa kita, kemudian kita memohon supaya kita dianugerahi hati nurani yang baik, Bapak yang kasih Tuhan, seperti hati nuraninya Abraham, seperti hati nuraninya Yosua dan Kaleb, seperti hati nuraninya Raja Daud. Mereka itu tokoh-tokoh, Bapak yang kasih Tuhan, ya, cikal bakal dari bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dan kita, ya, diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan suatu pekerjaan besar yang namanya Pentakosta akhir zaman.
Bapak yang kasih Tuhan, kita mempersiapkan Pentakosta akhir zaman. Pentakosta akhir zaman itu kegenapan Wahyu pasal 5. Ya, Wahyu pasal 1 sampai 3 sudah, P4. Wahyu pasal 4 sudah, Dewan Musyawarah Tuhan, ya Dewan Musyawarah besar, Wahyu pasal 4. Kemudian kita masuk Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 itu adalah Pentakosta besar akhir zaman. Kalau Pentakosta pertama itu dilaksanakan oleh orang Israel, orang Yahudi, ya, dan tempatnya itu adalah di Yerusalem, di, di loteng Yerusalem, Bapak Ibu kasih Tuhan, sehingga terbentuklah, terwujudlah, lahirlah gereja perdana yang jumlahnya awal itu 3.000 jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kemudian berkembang. KPR 4 ayat 4 berkembang menjadi 5.000. Itu sudah menutup ya ukuran tabernakel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian setelah Pentakosta ini ya, jemaat mula-mula terbentuk sampai 3.000, kemudian 5.000. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, Injil itu berkembang tengah-tengah orang Israel, ya. Bapak yang kasih Tuhan, tengah-tengah orang Israel. Namun demikian, sebelum KPR kan ada pelayanannya para rasul, 12 rasul dan 70 ketua. Nah, 12 rasul dan 70 ketua itu sama Tuhan itu dipesen. Mereka tuh tidak boleh ya apa namanya menginjil ke bangsa-bangsa lain. Mari kita baca Matius 10 ayat 5 mulai. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, jangan kamu masuk ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota Samaria, tidak boleh. Terus, Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." ya terima kasih. Jadi pada pelayanan 4 Injil, baik Tuhan Yesus maupun 12 rasul dan 70 tua-tua itu menginjilnya ya di lingkup orang Yahudi, Yerusalem, Yudea, ya, Galilea, Kapernaum, daerah sekitarnya, ya. Jangan masuk ke daerah bangsa lain. Kemudian jangan masuk kota Samaria. Kamu cuma ditugas untuk mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu di dalam 4 Injil. Namun demikian, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah 40 hari menguatkan, meneguhkan murid-murid, dan kemudian pada hari yang ke-40 naik ke surga, ya, mereka dilarang meninggalkan Yerusalem, disuruh berdoa menunggu janji Bapa, ya, karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk bersaksi dari Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian boleh masuk ke Samaria, kemudian ke ujung bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Itu setelah hari raya Pentakosta. Tapi sebelumnya tidak demikian. Itulah sebabnya kalau tadi dikatakan ya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Maka di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 27, khusus 22 sampai 27, ya, ketika murid-muridnya mencari makan di kota, kemudian mereka itu harus melewati daerah Samaria, harus lewat lewat saja. Kemudian ketika Tuhan Yesus itu beristirahat di sumur ya, sumurnya Yakub ya. Nah, di situ ndelalah ya ada perempuan Samaria yang sedang cari air. Kemudian Tuhan Yesus menimba, Tuhan Yesus minta ya, dan kemudian bincang-bincang sampai akhirnya perempuan itu dikenalkan ya tentang Mesias. Dan kemudian perempuan itu bertanya, Tuhan Yesus jawab, akulah dia. Ya. Kemudian muridnya datang, muridnya tuh heran, ya, kan kok bincang-bincang sama orang Samaria, ya, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, karena ya ada ayat ini, Matius 10 ayat 5 itu, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Tuhan Yesus tidak masuk, ya, cuma melewati saja, ya, melewati jalan, tidak masuk kota, ya.
Namun demikian, muridnya bingung, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Akhirnya Tuhan berkata tentang panen, ya. Kita membaca ayat 4, pasal 4 Yohanes itu sampai ayat di bawahnya, ya. Kita menuai apa yang kita tidak tabur. Ya, nanti murid-murid itu kalau masuk ke gerakan Pentakosta setelah wahyu pas, maksud saya setelah KPR 1-2, mereka masuk ke Samaria. Mereka tidak pernah menabur di Samaria, tetapi mereka panen. Ya karena apa? Yang dilakukan oleh Tuhan dan yang dikerjakan oleh perempuan Samaria. Bapak yang kasih Tuhan. Dia menginjili semua orang Samaria. Yang panen para rasul. Ya, setelah Pentakosta mereka menjadi saksi dari Yerusalem, kemudian Yudea, kemudian Samaria, baru ujung bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi Pentakosta itu ya pertama-tama Kristen itu orang Israel, orang Yahudi. Kemudian KPR pasal 10 enggak usah dibaca ya, ini sudah hafal semua para STH, NTH ini ya. KPR 10 itu masuknya Cornelius ya, orang kali kalau tidak Yunani ya. Mereka itu pemimpin ya, punya jabatan di kemiliteran daerah ya, di daerah sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian apa? Cornelius ini ya, itu Rasul Petrus itu datang, kemudian berkhotbah. Selagi Rasul Petrus itu sedang berkhotbah, Cornelius ini kepenuhan Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Itu ciri khas ya yang diajarkan Alkitab kita. Kalau orang itu kepenuhan Roh Kudus, maka dia berbahasa roh. Bahasa roh awal. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang belum membentuk kalimat, paling satu kata, atau dua kata, tiga kata, seperti anak kecil itu. Namun Tuhan tahu, ya, karena kita ini benih ilahi, ya, anak-anak Tuhan. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, Rasul Petrus berkata, ya, kita sampaikan firman, belum lagi dibaptis, mereka sudah kepenuhan Roh Kudus. Apakah kita harus menahan membaptis mereka? Akhirnya rombongan kecil itu sepakat, dibaptislah Cornelius. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca KPR 11 ayat 19 sampai 26. Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fonesia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Lalu Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi di Antioquia itulah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dan mereka itu adalah orang Yahudi. Ya, ayat 19 tadi dikatakan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Jadi sejak Stefanus dihukum mati, maka terjadi persebaran para muridnya Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ya. Jadi, Kristen itu di dalam KPR 11 ayat 26 itu diterapkan atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang tersebut adalah orang Yahudi.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Kemudian kita baca apa namanya KPR 13 ayat yang ke ayat yang ke 27 mulai. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, ini pengutusan ya. Kita lihat judulnya di atas. Paulus Barnabas. Ya, Paulus Barnabas itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Paulus dan Barnabas itu yang mulai penginjilan kepada Zaitun liar, bangsa lain. Mari dilanjutkan. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ya, jadi sejak kasus Kisah Para Rasul pasal 13 ini, ketika banyak bangsa-bangsa lain itu menerima Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka tuh orang-orang terkemuka, bahkan perempuan-perempuan yang kaya raya, ya. Maka orang Yahudi itu menjadi marah, ya. Kemudian menimbulkan penghambatan pada Rasul Paulus dan Barnabas. Kemudian di sini dikatakan, ya, ayat 450, ya. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Karena Tuhan memerintahkan, ya, dalam Matius pasal 10 yang tadi kita baca, kalau kita baca ayat-ayat di bawahnya, kalau seseorang ya menolak apa yang kamu beritakan, ya, bebaskan debu kakimu, tinggalkan tempat itu. Nanti pada akhir zaman penghukuman atas daerah itu, atas orang itu akan lebih dahsyat dari penghukuman atas Sodom Gomora. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu Matius pasal 10 ya, ayat 5 sampai terus ke bawahnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam KPR pasal 13 ini, Rasul Paulus dan Barnabas mulai meninggalkan bangsa Israel atau orang Yahudi. Karena memang ditolak, dianiaya, ya, tidak menerima, bahkan menghambat. Ada orang lain mau menerima Injil, dihambat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, dipersulit. Kemudian mereka teringat akan firman Tuhan, tentunya juga atas petunjuk firman Allah dan Roh Kudus, karena setiap saat tindakannya Rasul Paulus selalu Tuhan itu berbicara kepadanya, ya, bahwa itu menggenapkan janji Tuhan bahwa Israel itu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, artinya menginjil kepada bangsa-bangsa lain. Dan itu ada di dalam KPR pasal 13. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian kita baca juga supaya kita tahu ya urutannya terbentuknya gereja itu seperti apa, ya. Gereja perdana itu siapa, dengan cara bagaimana, kemudian gereja Boyem atau gereja Zaitun liar yang lamanya 2000 tahun ini dan nanti akan kembali pada Zaitun asli, ya. Kita baca KPR 15 ayat 13 sampai 19. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya." Ya, berhenti dulu sebentar, ya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Yakobus itu Yakobusnya adiknya Tuhan Yesus. Karena Yakobus saudaranya Yohanes itu sudah mati awal dibunuh Herodes.
Nah, kemudian Yakobus ini bersaksi bahwa Simon atau Petrus itu sudah pernah berkhotbah menceritakan bahwa sejak semula Allah itu menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain dengan cara ya memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Jadi bangsa-bangsa lain itu mendapatkan berkat dari suatu umat pilihan, maksudnya demikian. Ya, itu yang ditegaskan oleh Yakobus adiknya Tuhan Yesus. Dia menyitir apa yang dikhotbahkan oleh Simon Petrus, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, ini merupakan penggenapan dari ya Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi yang dikhotbahkan Rasul Petrus atau Simon, kemudian yang diulangi oleh Yakobus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini maksudnya Tuhan itu memberikan rahmat, keselamatan kepada semua bangsa dengan cara memilih suatu umat, ya, yaitu bangsa Israel. Karena dari bangsa Israel lah, dari bangsa Yahudi lah, ya, keselamatan itu datang, ya. Yohanes pasal 4 ayat 22-23 mengatakan demikian bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu dari suku Daud. Ya, ketika pecah maka ya disebut bangsa Yahudi. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita baca lagi KPR 15 tadi ayat selanjutnya. Ayat 13 terus sampai berapa itu? Ayat 14 diulang. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Ya, dengan memilih suatu umat, memilih suatu bangsa, disebut bangsa pilihan, yang daripadanya nanti seluruh umat manusia bangsa-bangsa itu akan diberkati. Barang siapa memberkati Abraham dan umat pilihan Tuhan, maka dia akan diberkati. Tetapi barang siapa mengutuk Abraham dan umat pilihan Tuhan, dia akan dikutuk. Demikian Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Mari dibaca selanjutnya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ya, berhenti di sini sebentar. Nah, ketika keselamatan itu kemudian datang dari Tuhan Yesus Kristus, maka saat itulah ya pondok Daud yang telah roboh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya itu dibangun kembali. Kan pada zamannya Injil, ya kerajaan utara sudah lenyap tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan selatan, ya kerajaannya Yehuda, Benyamin, ya dan Lewi juga hancur, tawan di Babel 70 tahun, kemudian pulang. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dimurkai Tuhan pada zamannya Maleaki. Namun kemudian bangkit ya kerajaan sebentar zamannya Makabe itu. Kemudian Herodes. Herodes itu orang Esau, orang Edom. Tapi dia menikahi anaknya imam besar dengan harapan dia akan dianggap sebagai keturunan Daud. Bapak yang ngasih Tuhan. Namun itu perhitungannya Herodes, perhitungan kerajaan surga beda. Ya, bahwa pondok Daud itu sudah hancur, kerajaan Daud itu sudah tidak ada. Nah, namun demikian dibangun kembali oleh Tuhan Yesus Kristus dan kerajaannya itu bukan di muka bumi, ya, tapi di dalam kerajaan surga kekal, langit baru, bumi baru, ya. Dia adalah raja segala raja, dia adalah tunas Daud, itu yang dimaksudkan. Namun demikian, melalui penginjilan maka orang
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sama dengan mulai membangun pondok Daud. Ya, percaya kepada tunas Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya demikian. Mari terus. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Ya, terima kasih. Ya, para rasul, bahkan Paulus, Barnabas, Yakobus, Simon, dan yang lain-lainnya, itu sudah sepakat. Kita orang Yahudi, ya, orang Kristen, KPR 11 ayat 26 tadi, tidak boleh menimbulkan kesulitan. Kalau nanti bangsa-bangsa lain itu akan menerima Kristus. Nah, itu juga pesan untuk kita. Kalau kita nanti masuk ke gerakan besar akhir zaman, menggenapi Wahyu 10 ayat 11, kita harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, suku, kaum, dan bahasa, dan para raja. Menggenapi Wahyu pasal 14 ayat 6-7, bahwa malaikat yang turun dari surga itu membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua yang diam di bumi, dan untuk memberitakan bahwa penghakimannya sudah tiba, dan memberitakan Injil itu kepada semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa, supaya mereka takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, pada saat itu merupakan puncak Pentakosta. Kita jangan menimbulkan kesulitan, karena di dalam hari raya Pentakosta itu 2 roti yang dipersembahkan itu bahkan wajib dikasih. Dikasih apa? Dikasih ragi. Ya. Imamat pasal 23, dikasih ragi. Tapi kalau hari raya Paskah kan tidak boleh. Bahkan kalau ada ragi di rumahmu, di tendamu, di kemahmu, orang itu dibunuh, dihukum sama Tuhan. Tetapi justru pada hari raya Pentakosta, ya, roti itu harus dikasih ragi. Artinya apa? Orang-orang jahat, orang-orang yang busuk, orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang melakukan banyak dosa, kesalahan, kejahatan, mereka yang dipanen itu adalah orang-orang yang yang tidak baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Maka kita harus menerima, jangan mempersulit, ya. Mungkin nanti pakaian mereka tuh masih, ya, tidak seperti imam-imam, cara bicara mereka tidak seperti hierarki, cara duduk mereka tidak seperti orang pastori, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kemudian cara mereka ibadah, mempersembahkan korban dan sebagainya tidak seperti orangnya Raja Salomo. Artinya masih orang-orang yang penuh dosa dan kesalahan, layaknya perempuan sundal dan pemungut cukai. Itu adalah roti yang dikasih ragi, dan itu yang akan dipanen pada saat Pentakosta akhir nanti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena semua umat manusia yang adalah anak cucunya Bapak Adam dan Ibu Hawa, bahkan yang di langit, yang di bumi, dan di bawah bumi, semuanya nanti harus bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sujud menyembah. Nah, sebab itu semuanya diterima. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun latar belakangnya, apapun keadaannya, pada waktu mereka itu diterima. Mungkin sebagai penyamun, ya, atau sebagai pencuri, atau sebagai pejinah, atau sebagai tukang mabuk, Bapak Ibu Tuhan, atau orang yang seperti apapun, pendek kata orang jahat. Semuanya diterima, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tinggal nanti Tuhan itu mengelompokkan dalam tabernakel. Orang yang sangat banyak sekali itu nanti mereka akan masuk halaman. Karena mereka tidak pernah membuat dirinya itu terukur. Wahyu pasal 11 ayat 1. Sebagai bait Allah juga bukan. Ya, sebagai orang yang beribadah belum. Sebagai orang yang menghargai mezbah kurban bakaran, pikul salib setiap hari dan menanggung 9 penderitaan salib juga belum. Nah, mereka itu diinjak-injak sebagai orang yang halaman.
selamat, tapi statusnya sebagai orang halaman. Kemudian ada yang dikelompokkan oleh Tuhan masuk ruang suci, ya, meja roti, pelita emas, mesbah dupa. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk orang yang setiap hari pikul salib, setiap hari menanggung 9 penderitaan salib, ada penindasan, ada kesesakan, ya, ada penganiayaan, hidupnya tuh terus hidup dengan dalam penderitaan selama mengikuti pengajaran kitab Wahyu, itu enaknya cuma sengsara, dibesarkan dalam penderitaan, dilahirkan untuk memiliki hikmat dan marifat, dilahirkan oleh salib. Ada penganiayaan penderitaan, ya, penganiayaan kesesakan, ya. Kemudian ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada ancaman bahaya, ancaman pedang, menjadi domba sembelihan. Wis melarat sik dikongkon korban dan terancam maut sepanjang waktu. Bapak yang kasih Tuhan. Dan sekarang ini sedang tegak tercacak di pintu tirai. Ya, tegak tercacak di pintu tirai. Orang di pintu tirai itu tanpa fasilitas. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tanpa fasilitas. Ya, Tuhan Yesus orang go duit kayu salib. Ya, orang di pintu tirai Tuhan Yesus itu disalib tanpa selebar benang. Jadi telanjang bugil. Bapak yang kasih Tuhan, ya, tidak pakai pakaian lenan, tidak pakai apa namanya celana lenan seperti yang diatur untuk Harun dan anak-anaknya, tidak juga memakai gamis, tidak memakai, ya, apa namanya pakaian dalam yang berlubang-lubang itu yang ada matanya. Bapak yang kasih Tuhan, tidak juga memakai pakaian imam besar sekalipun dia imam besar Melkisedek. Tetapi telanjang bugil, karena memang ditelanjangi oleh pengadilan, ya, Romawi yang dijalankan oleh Herodes atas perintah imam besar dan para imam. Itulah posisi di pintu tirai, posisi yang paling memelas, paling menderita, yang paling ya, secara kejasmanian itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Namun demikian ketika Tuhan Yesus dengan rela menyerahkan nyawanya, maka tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Maka ruang maha suci terbuka, tabut perjanjian kelihatan. Itulah posisi para pengikut kegerakan kitab Wahyu yang disebut juga hierarki tubuh Kristus. 568 orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang setia, tegak tercacak di dalam penderitaan, dilahirkan di dalam kesengsaraan, di dalam kehinaan, dibentuk di dalam sekolah Alkitab yang tanpa fasilitas, menjadi bahan olok-olokan dan ejek-ejekan. Bapak yang Tuhan dibesarkan dengan hikmat marifat di dalam penderitaan, doa puasa, harian ngebleng, mutih. Bapak yang kasih Tuhan, korowot, puasa melek, dan sebagainya. Dibesarkan dalam penderitaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah besar, harus pikul salib setiap hari, mengikuti kemana saja Tuhan itu pergi. Bapak yang kasih Tuhan, karena dia adalah pengantin perempuan mempelai anak domba. Dia adalah kumpulan di Bukit Sion. Ya, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Ibrani pasal 12 ayat 22 23. Di dalam kumpulan mereka, di dalam kumpulan Bukit Sion itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Para malaikat melayani. Roh orang-orang benar. Roh orang-orang benar itu namanya roh itu berarti kan orang mati. Orang-orang benar yang sudah mati, ya. Roh orang-orang benar yang sudah mati dan yang sudah disempurnakan. Itu ada di dalam kumpulan kita. Bahkan darah Habel pun berbicara lebih kuat dari darahnya, ya. Waktu mati berbicara lebih kuat. Tetapi darah Kristus itu berbicara lebih kuat daripada darahnya Habel. Dan di tengah-tengah perhimpunan Bukit Sion itu, darah Kristus itu menjadi penanda. Dioleskan seperti layaknya Paskah pada tiang atas, kemudian ambang atas, kemudian tiang kiri kanan itu.
Hidup kita tuh hari-harinya itu penuh dengan penderitaan, penderitaan, penderitaan. Tidak sempat memiliki apapun. Baru punya sedikit, sudah harus dikosongkan. Sudah ingat ya, diisi sedikit, dikosongkan. Karena harus selalu menjadi domba sembelihan setiap hari. Diisi sedikit, seperti janda sarpat. Tuhan kita, ya, kalau orang Jawa Timur, Tuhan kita, kok ya weruh-weruh he, ya, kok ya weruh-weruh he, nek janda sarpat ki sing duwe tepung segenggam, minyak beberapa tetes. Dia lagi golek kayu bakar untuk dibikin roti kecil, dimakan bersama anaknya. Kemudian besoknya sudah tidak punya apa-apa, mati. Kemudian datang tumuk-tumuk. Siapa? Nabi Elia. Disuruh Tuhan supaya janda sarpat itu memberikan terlebih dahulu rotinya kepada Elia. Bikinkan kecil aja, katanya Nabi Elia. Ini loh, mung sak meniki. Sambil meh nangis, ngono ya, merambangi. Orang kalau sudah tidak punya disuruh korban kan biasanya merambangi. Bapak ngasih Tuhan. Merambangi cek api. Kalau kemudian berbantah-bantah. Ya. Kita tidak boleh seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan. Kita tuh ditakdirkan untuk diisi. Kosongkan, diisi, dikosongkan. Sepanjang hidupnya itu dibesarkan di dalam penderitaan. Karena mengikuti jalurnya Tuhan Yesus. Kemanapun anak domba itu pergi. Selama hidup di bumi. 33 tahun mungkin lebih sedikit. Tuhan Yesus itu tidak pernah ada. Ya. Keistimewaannya secara jasmani. Ya, secara kejasmanian, kenikmatan daging, rasa dan harta itu tidak ada. Sampai matinya pun telanjang bugil. Bapak yang biasa tanpa fasilitas. Lah, sopo sing gelem dadi Kristen kaya ngono kuwi? Ya. Sopo sing gelem dadi Kristen kaya ngono kuwi? Kalau bukan orang yang sudah dipilih, ditetapkan sejak zaman purba, sejak dunia belum dijadikan, dipredestination kan oleh Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Yang dikenal terdahulu itu ditetapkan. Nanti suatu saat ya dimuliakan sesuai dengan gambar anaknya. Itu sudah pilihan ditetapkan. Ketika masih di dalam banknya roh, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau orang itu lari dikejar Tuhan. Ya. Kalau tetap melayu delesep-delesep angel digoleki ya mbarke. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi kalau mau kembali seperti anak yang terhilang, Tuhan menerima. Bapak yang kasih Tuhan. Katakan Gembala Agung itu meninggalkan 99 domba untuk mencari yang satu sampai dapat. Kalau dia sudah balik, maka para malaikat itu bersuka cita. Jadi untuk menjadi orang yang berdiri tegak cercacak di pintu gerbang itu pilihan sejak zaman purba. Sejak kamu belum lahir, bahkan sejak dunia belum dijadikan, ketika masih di dalam banknya roh, ketika Tuhan tuh bersama anak-anak Allah, bersama para malaikat bersuka cita. Di situ Ayub sudah ada. Nah, saat itulah kita tuh dikenal lebih dahulu sama Tuhan. Sebab itu ditetapkan ya untuk satu saat dimuliakan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Tetapi prosesnya ya tentu seperti proses anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebab itu biarlah kita semuanya diberikan kekuatan. Kita semuanya ini ya tidak terseret arus daging, rasa, dan harta yang dibawa oleh perempuan sundal Babel, yang dibawa oleh Yesus lain, yang dibawa oleh Injil lain, yang dibawa oleh roh lain. Ya, 2 Korintus pasal 11, mari kita baca. Ayat 2 mulai. 2 Korintus pasal 11, ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima.
Tapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada Ya, rasul-rasul yang terima tidak ada kasih. taranya itu. Ya. Jadi kalau Rasul Petrus itu memberitakan Injil, memberitakan Yesus, memberitakan Roh yang menjadikan jemaat itu menjadi tunangan. Tunangannya Kristus yang satu saat bawa kepada mempelai pria surga sebagai pengantin perempuan mempelai anak domba. Tetapi ada yang memberitakan Yesus yang lain. Bukan Yesus yang menjadikan kita tunangannya, bukan. Tetapi yang memberikan kemakmuran, ya, yang memberikan bantuan, Bapak yang kasih Tuhan, yang memberikan penikmatan daging, rasa, dan harta, yang membuat jemaat itu menjadi sangat kaya raya layaknya perempuan Sundal Babel, Wahyu pasal 17. Dan itu nanti akan dilakukan lagi oleh orang yang mengatakan dirinya, aku Yesus, aku Kristus, aku Roh Kudus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tapi membujuk orang yang fasik terhadap perjanjian untuk dibuat murtad, padanya dilimpahi kehormatan, kekuasaan, ya, uang, harta benda, dan tanah yang banyak. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini loh yang disengiti sama Rasul Paulus itu. Mereka tuh Yesus yang lain, mereka itu roh yang lain, mereka itu ya Injil yang lain. Kalau Injil yang dibawa Rasul Paulus itu Injil yang menjadikan kita ini tunangan dan satu saat menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Tapi ada ya roh-roh antikris, tapi dia datang mengaku sebagai Kristus, menjadikan gereja itu secantik perempuan Sundal Babel, Wahyu pasal 17. Pakaiannya gitu dahsyat. Kemudian semua perhiasannya itu serba mutiara, permata, dan sebagainya. Minumannya, cawannya itu dari emas. Tetapi yang diminum apa? Darahnya orang kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah itu yang disengiti sama Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu ya, dia kan juga pergi ke tempatnya Petrus. Ya, kita harus paham maksud saya. Dia kan juga pergi ke tempatnya Petrus. Dan dia mendapatkan petunjuk-petunjuk roh. Seperti halnya Rasul Petrus mendapatkan petunjuk. Dan di tempatnya Rasul Petrus itu juga, dia itu melihat bagaimana kelanjutan dari tempat dia berada saat itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Itulah sebabnya kan Rasul Petrus itu minta diadili secara hukum Romawi. Dan dia pergi ke Roma. Itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Dia ingin bersaksi kepada istana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana gereja orang Yahudi yang disebut Kristen. Kemudian penolakan KPR 13. Kemudian dalam sidang Yerusalem mulai diatur. Kita tidak boleh mempersulit bangsa-bangsa lain yang pengen mengenal Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kemudian zaman gereja ini berlangsung selama 2000 tahun. Ya, saudara tentunya bisa mempelajari sejarah gereja ya pada waktu S1, S2 ya. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu untuk goyim, waktu untuk zaitun liar itu hampir habis. Karena ya sudah tahun 2024 ya. Kita baca Roma pasal 11 ayat 20 sampai 28. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Nah, ini suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kamu orang Roma sebagai zaitun liar itu tegak tercacak karena percaya kepada Yesus. Jangan sombong, ya jangan sombong. Kalau mereka orang Yahudi itu dipatahkan karena mereka menolak, bahkan membunuh Mesias. Terus, Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya, itu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Dan mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka.
sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Nah, jadi sejak zamannya Rasul Paulus, jemaat Roma itu sudah dikasih tahu nanti satu saat zaitun asli yang sudah dipatahkan itu akan dicangkokkan kembali. Allah itu berkuasa karena memang mereka itu pemilik batang zaitun asli. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kamu saja zaitun liar bisa dicangkokkan, apalagi zaitun asli. Ya, terus Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. ya terlebih lagi mereka ini artinya orang Israel, ya, yang menurut asal mereka itu pemilik, ya, dari pohon zaitun tersebut. Mereka itu pasti akan dicangkokkan kembali. Terus, Penyelamatan Israel. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. ya, jadi Tuhan tuh punya ketetapan, ya, siapa-siapa yang harus masuk, urutannya piye, ya, urutannya itu maksudnya kalau antri begitu ya, urutannya tuh seperti apa? Israel mau diselamatkan, ora gelem, menolak. Bahkan ya juru selamatnya Allahnya itu disalibkan. Nah, kemudian beralih kepada zaitun liar, kepada bangsa kafir. Bangsa kafir itu artinya kalau menurut Alkitab, bangsa kafir itu artinya non-Israel. Ya, itu menurut Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kemudian untuk bangsa kafir ini pun ada waktunya sampai jumlahnya itu genap. Bapak yang dikasih Tuhan. Nah, nanti kalau sudah begitu kembali pada zaitun asli. Ayat 26, Pak Rusman. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ya, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Israel yang nyembah setan pun ya pada waktu meterai ke-6 itu mereka pada sembunyi ke gua-gua atau bunker-bunker. Dari situ Tuhan tuh juga masih bersuara memanggil menyelamatkan mereka. Sehingga dari dalam debu tanah mereka itu bersuara seperti arwah menyesali segala dosanya. Karena memang itu bangsanya, umat pilihannya. Bapak yang kasih Tuhan bahkan bukannya cuma Israel, semua goyim pun ya yang sudah masuk masa antikris 42 tahun di neraka, akhirnya sama Tuhan juga diambil dipanen lagi. Dari pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang terakhir itu. Tuhan itu saking sayangnya sama manusia itu seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan ya. Namun demikian namanya orang salah itu tetap harus dihukum. Bapak yang kasih Tuhan. Orang salah itu tetap harus dihukum sekalipun sudah minta ampun ya dihukum. Seperti negara Indonesia ini, negara hukum. Ya, orang bersalah kemudian dia di TV mengumumkan, saya minta ampun, saya minta maaf begini begini begini. Tapi kan biasanya pelapornya bilang, ya, pengadilan jalan terus. Ya, nanti yang menentukan benar atau salah itu dari sidang pengadilan itu, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga di dalam Tuhan. Dosanya diampuni, tetapi akibatnya masih ditanggung. Nah, isin-isinnya ya rantek-entek, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita yang mendapatkan kemurahan memahami pengajaran ini mulai dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian. Semuanya diajarkan di LPBKWI dan STTBKWI sehingga saudara bisa memilih, oh aku tak milih manggon neng halaman wae. Gone ombo, iso playon, iso bal-balan. Bapak yang kasih Tuhan, ya monggo kerso. Ya, saudara harus menunggu atau diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Wah, aku ki anu delok-delok luwe, ya toh. Aku tak anteng, tegak tercacak di meja roti sajian. Ya menunggu sabat, aku tak jadi imam, ya.
menjadi, kan roti itu kalau sudah selesai sabat kan menjadi bagiannya Harun dan anak-anaknya dan suku Lewi. Ya toh. Bahkan Raja Daud kan waktu dikejar-kejar dia kan mengambil roti itu. Bapak yang kasih Tuhan. Wah, ben entuk roti terus. Ya. Wah, aku tak neng pelita emas wae menjadi kesaksian. Enak kuwi lunga-lunga terus. Menjadi saksi untuk seluruh bangsa. Seperti siapa? Seperti Rasul Paulus itu pergi dari satu kota ke kota, dari satu negeri ke negeri, nyeberangi lautan, naik kapal dan sebagainya. Menjadi saksi untuk bangsa-bangsa. Bagus, Bapak yang kasih Tuhan. Bagus sekali. Wah, aku tak milih. Kira seneng melaku-melaku, rasa seneng roti juga. Ya, aku senangnya sembahyang. Ya, ya, ya nanti akan menyampaikan pengajaran tentang doa, 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 dan doa. Nanti posisinya tentunya lebih tinggi dari yang di halaman, lebih tinggi meja roti. Tak mas, ya, jadi pendoa. Layaknya Rasul Paulus, pemimpin. Ya, kalau dia masuk di dalam kelompok dua nanti yang akan turun ke bumi, ya dia itu pemimpinnya jemaat, pemimpinnya para hamba-hamba Tuhan. Kalau dia kelompok tiga, ya dia itu menjadi penggede-penggedenya umat pada waktu itu. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi untuk hierarki tubuh Kristus yang dilahirkan di dalam penderitaan, yang dilahirkan dari tempat yang paling jelek dari yang jelek, ya LPBKW itu kan yang jelek dari yang jelek. Orang enak sekolah Alkitab koyok LPBKWI. Orang enak STT itu LE koyok STTBKWI. Bapak yang kasih Tuhan. Orang katakan perpustakaannya ya terus no dewe. Itu kan elek, terelek dari yang elek. Tapi dalam sudut pandangnya mempelai pria surga, Bapak yang kasih Tuhan, mempelai harus dididik dengan cara seperti ini. Ya, pengantinku harus dididik dengan cara seperti ini. Bukan pengantin itu bukan pengantinnya Lucifer. Pengantin itu bukan pengantinnya ya Matius pasal 4 itu bukan. Pengantinku bukan perempuan sundal Babel yang penuh dengan fasilitas. Fasilitas untuk kamu tuh masih disimpan di surga. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 itu mengatakan demikian. Kamu pengantinku, kamu bukan didandani oleh Lucifer, kamu bukan didandani oleh dunia. Bapak yang kasih Tuhan. Kamu mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Bapak yang kasih Tuhan. Biar saudara itu semakin hari semakin matang. Sehingga orang selalu susah terus heran di duit. Orang terus mengeluh. Cuma jadi orang Kristen kok susah banget yo. Kapan yo enak. Bapak yang kasih Tuhan. Tidak demikian. Tuhan menjadikan kita mempelai itu tidak boleh ditandani oleh dunia. Tuhan menjadikan kita pengantin itu tidak boleh ditandani oleh Lucifer. Kita bukan perempuan sundal Babel. Bapak yang kasih Tuhan. Biar saudara dibuka telinganya, didengarkan, karena waktunya sudah dekat. Kita cuma punya dua pilihan. Tidak bisa ikut ke gerakan, cuma seperjalanan sabat. Cuma bisa melaku 900 meter. Ya, kata orang-orang yang PM itu dari sini sampai Tugu. Berarti Soblonjo yang Keranggan toh. Ya. Dari sini sampai Mirota ke sana dikit. Berarti masih bisa shopping di Mirota. Kasih Tuhan. Tetapi tidak bisa lebih lanjut. Karena akan terkena tulah ya virus yang lebih dahsyat dari COVID-19 yang disiapkan oleh Lucifer melalui konspirasinya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan itu saudara itu harus mudeng tenan. Sehingga pada saat pikul salib itu saudara tidak terus-menerus mengeluh, terus-menerus sambat, tetapi bersukacita di dalam penderitaan, ya bersukacita, berbahagia di dalam pada waktu kita pikul salib. Karena kamu sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan untuk menjadi pengantinnya Tuhan. Kamu bukan dimanjakan oleh Lucifer, ya seperti sundal Babel kan digotong. Binatang itu kan apa namanya bahasa Jawa ini nyunggi, mikul perempuan sundal Babel itu dimanjakan. Dari pasal 17 itu bukan kita, Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu
Biar saudara itu dalam penderitaan yang seperti apapun bersukacita. Di dalam pengujian, pemurnian, dan penyaringan seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Bakar. Ya, percaya kalau Tuhan pasti kirim malaikatnya. Dan tidak ada yang gosong tetap hidup yang membuat Nebukadnezar bertobat. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, itu haruslah jiwa kita tuh harus seperti itu. Sudah pewahyuan sudah sejak tahun 87 sampai sekarang, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 21 sampai 29, ada yang sudah 11 sampai 19. Ada juga yang baru masuk. Alkitab kita mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian sing tekone paling keri nanti bisa menjadi yang terdahulu. Kalau mau sungguh-sungguh. Ya sebab itu saudara yang sudah menjadi jemaat sejak dari gandean jangan menjadi yang terkemudian. Saudara yang sudah masuk LPBKWI, angkatan pertama, angkatan kedua, dan selanjutnya jangan saudara kehilangan kesetiaan. Ya, yang masuk STT angkat 1, ya, S1, S2, saudara jangan sampai kehilangan pegangan. Berdiri teguh di atas pengajaran Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Kitab Wahyu. Puncaknya itu adalah kitab yang ke-22, yaitu Kitab Wahyu. Itu kitab akhir zaman yang diajarkan bertahun-tahun kepada kita. Jangan sampai kita kehilangan kesetiaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Saya sedikit bersaksi, ya. Hari Jumat tanggal 1 November sekitar jam 8 menjelang jam 9. Ibu Lydia, sudah tahu ya Bu Lydia, itu ibu saya bersama suaminya. Suaminya itu berarti bapak saya, yaitu Pak Taji, itu datang. Kemudian suruhan saya supaya anak cucu menantunya itu diperingatkan dengan keras supaya tergembala, jangan keluyuran pengembara ke sana kemari. Tetapkan satu penggembalaan yang sudah diikuti supaya tidak mengalami nasib cuma bisa berjalan seperjalanan sabat. Artinya tidak bisa mengikuti kegerakan akhir zaman. Kalau tidak, ya alternatif lainnya adalah Daniel 11 ayat 32 sampai 39. Karena bersikap fasik terhadap perjanjian, bersikap jahat terhadap pengajaran Kitab Wahyu, Bapak Ibu ngasih Tuhan, maka dia akan dibujuk sampai murtad. Ya, akan dibujuk sampai murtad. Kalau dia laki-laki, nanti akan diberikan ya cewek-cewek cantik. Ya, dengan cara bagaimanapun. Kemudian diberikan kekuasaan, diberikan kehormatan, diberikan kedudukan, diberikan harta yang banyak. Bahkan juga diberikan tanah yang banyak. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan. Kalau dia perempuan, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebaliknya juga akan mengalami seperti itu, dibujuk sampai murtad. Akan dicarikan pangeran-pangeran dunia. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan. Bu Lydia sama Pak Taji itu pesan begitu. Begitu pesan itu selesai, saya datangi keluarga adik saya, Pak Budi sekeluarga. Kemudian istrinya Pak Toto, ya Bu Sri ini sekeluarga. Kemudian hari berikutnya Bu Susi, baru datang anaknya, ya Abraham sama Silvi. Kemudian tadi pagi, ya saya kasih tahu Bu Dewi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Yang satu kan diri saya sendiri, yang satu di Surabaya itu menjadi tanggung jawab saya. Setiap orang tua yang di sana itu semuanya itu berpesan untuk anak cucu menantunya. Karena mereka tuh tahu apa yang terjadi di kapal itu. Mereka tuh sangat tahu persiapan-persiapan. Mereka tuh setiap saat ikut rapat. Mereka tuh setiap saat ikut Dewan Musyawarah. Bapak yang masih Tuhan. Ya. Mereka yang sudah meninggal lama itu kan tentu punya posisi. Bapak yang kasih Tuhan. Mereka tuh berpesan kepada keluarganya. Supaya keluarganya itu jangan masuk masa antikris. Usahakan untuk dihitung. Wahyu 11 ayat 1. Perhatikan ibadah. Ibadahmu harus dalam sistem bait Allah. Karena yang diukur itu bait Allah. Bait Allah itu apa? Satu,
Korintus 3 ayat 16, di mana hidup kita itu menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19, kita itu sudah dibeli dengan tanah harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Sehingga tubuh kita itu bukan milik kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Yang mengatur itu Tuhan yang memiliki kita. Bapak yang kasih Tuhan. Para orang tua itu menjerit, mereka itu datang ya setiap malam. Seperti Ibrani pasal 12 ayat 22 23. Kalau saudara punya poncondrio, ya, saudara membuka, saudara akan lihat suamimu itu datang, pesan-pesan sama kamu. Anaknya kayak diurusi. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau yang meninggal istrinya, ya, ayahnya itu datang. Yang meninggal istrinya, ayahnya datang. Ya. Kalau yang sudah meninggal itu suaminya, dia itu datang, nyedai bojone jajar sembahyang karo bojone. Ya, ikan-kandani. Kowe sing teguh, aja sembarangan. Aku nih pengajaran ini. Aku wis ngerti kabeh sing nang kono. Bapak yang kasih Tuhan. Karena rata-rata yang dipanggil Tuhan suami, yang datang, yang ada kan para janda, ya toh. Nah, janda-janda itu suaminya itu ikut sembahyang. Seperti saya ini juga suami saya ikut sembahyang. Bapak yang kasih Tuhan. Makanya tak cepat naik kursi. Nah, yang ada kan empet-empetan. Ya toh. Saya nanti satu saat minta tempat sendiri agak lebar. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Kalau saudara tuh membuka mata batin kita, saudara tuh akan lihat simbokmu, orang tuamu, suamimu, atau istrimu itu ikut di dalam PM kita. Dan mereka tuh jerit-jerit, menangis-menangis tentang keluarganya. Ya. Tapi mereka menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyanyi, menorak, bersorak, menari dari ujung ke ujung. Tapi kasih Tuhan. Seperti layaknya Miriam, seperti layaknya Raja Daud. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, karena apa? Waktunya itu sudah dekat, sudah sangat dekat. Bapak yang kasih Tuhan. Orang tua mengingatkan anak-anak, simbah-simbah mengingatkan cucunya. Ya, supaya tidak salah jalan, dilahirkan di dalam penderitaan, dilahirkan dalam salib, nanti pada akhirnya membuang salib. Dan ketangkeplah sama antikris. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan. Kita harus hati-hati ya. Kita kembali. Pentakosta akhir zaman itu sudah dekat sekali. Itu nanti merupakan pelaksanaan Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 itu Pentakosta akhir zaman. Kalau Pentakosta hujan awal itu di Yerusalem, di loteng Yerusalem, maka Pentakosta akhir zaman itu ya di tempatnya, ya. Pusat pemberitaan kitab Wahyu. Ya. Gerakan itu kan dari timur ke barat. Nah, jadi Pentakosta akhir zaman itu ya di timur. Pusat pemberitaan kitab Wahyu atau di CBFC. Yang oleh Tuhan Yesus Kristus itu sudah selesai dibangun. Saya beritahu saudara, CBFC itu sudah selesai dibangun, ya. Namun demikian, nunggu sampai pentahbisannya, masih ditutup, dirajut, dialing. Tepat saatnya tinggal dibuka, tutup selubungnya. Dan itu sangat luas sekali. Nanti minggu depan saya sampaikan tentang Pentakosta, tentang CBFC. Setelah Wahyu 10 digenapi, Bapak ngasih Tuhan, kita masuk Pentakosta akhir zaman, maka setelah itu ada karantina. Kita perhatikan, ya, ada karantina seperti KPR 2 ayat 41 sampai 47. Mari dibaca. KPR 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketahuilah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya kepada dan semua orang yang telah percaya
yang telah percaya menjadi, saya ulangi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka makan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, setelah hari raya Pentakosta, kan jemaat mula-mula itu punya cara hidup, ya. Cara hidupnya ya seperti KPR 2 ayat 41 sampai 47 ini. Dan nanti demikian juga setelah terjadi ya Pentakosta akhir zaman, Roh Kudus dicurahkan double porsi. Bapak Ibu ngasih Tuhan, saudara hierarki tidak harus kerja setiap hari. Aktivitasnya adalah bertekun di dalam pengajaran, ya, pengajaran rasul-rasul. Nanti yang akan mengajar itu rasul-rasul, para nabi, dan hambanya penerima pewahyuan. Kemudian ada fellowship, memecahkan roti, berdoa, terus menimbang urapan. Tidak tahu karantinanya berapa saat, ya, saya tidak tahu. Kalau dulu karantina 2 tahun kan setelah RT Conference, ya, masuk panen raya. Karantina itu untuk masuk panen raya. Karantina kan tahun 13, 14. Hierarki dilahirkan Desember 14, kemudian tahun 15 masuk panen raya. Nah, nanti untuk masuk panen raya jiwa-jiwa orang hidup betulan, Bapak yang kasih Tuhannya seperti Wahyu 10 ayat 11, Wahyu 14 ayat 5, 6, 7 itu, maka hierarki itu harus penuh Roh Kudus. Sampai di tengah-tengah dalam karantina itu mereka tuh sudah harus sakti, sugih dan suci. Kegenapan Wahyu pasal 5 itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tidak harus beraktivitas golek duit siteng rongiteng. Artinya mencari uang Rp1, Rp2, 100, 200, sejuta, 2 juta. Tidak. Saudara nanti sudah mendapatkan 7 perkara. Bapak yang kasih Tuhan. Nah sekarang ini saatnya kita tuh membersihkan wadah. Wadah berkat itu dibersihkan supaya mampu menampung. Sebab itu urapannya gede po cilik. Nek urapannya cilik ya wadahnya cilik. Berarti ya segomer. Tuhan katakan yang mengambil sedikit, yang mengambil banyak, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Ya, waktu soal mana itu. Nah, Bapak Ibu ngasih Tuhan, kita akan bertekun di dalam pengajaran. Kemudian di dalam fellowship memecahkan roti berdoa. Nanti dalam Wahyu pasal 5 ayat 1, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ayat 1 sampai ayat 6 itu, malaikat sang surya itu akan mengajarkan panjang lebar tentang kegerakan kuda putih. Bahwa itu suatu pekerjaan yang maha sulit. Ya, kegerakan kuda putih itu suatu pekerjaan yang maha sulit. Mari dibaca. Wahyu 5 ayat 1 sampai 6. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Nah, malaikat sang surya yang sudah turun itu berteriak, sopo sing iso buka gulungan kitab yang termeterai? Untuk melihat dalamnya, meterainya harus dibuka. Terus ada jawaban. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ya, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, yang turun dari surga itu juga tidak bisa membuka gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai untuk bisa membuka, melihat dalamnya. Para nabi, para rasul juga tidak bisa. Bapak kasih Tuhan. Ya, terus. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Nah, pada saat itu, pada hari raya Pentakosta yang terakhir, itu adalah doa, puasa, sembah, ya, satu ratapan.
menangis dengan amat sedihnya. Kan seperti Wahyu 1 ayat 7, seperti Zakaria 12 ayat 10. Menangis dengan amat sedihnya, karena tidak ada yang bisa membuka. Jadi pergerakan kuda putih itu suatu pekerjaan yang maha sulit, maha sukar. Tidak ada seorang manusia pun bisa melakukan. Sekalipun dia tuh turun dari surga, tidak bisa. Bapak yang kasih Tuhan. Mari terus dibaca. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ya, yang bisa membuka itu cuma singa dari suku Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah bergumul dengan serigala, dengan singa, dengan segala binatang buas di neraka. Dan dia menang. Bapak yang ngasih Tuhan. Untuk merebut umat pilihan yang nanti pada akhir zaman akan dijangkau. Terus, Jika aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, tanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. ya jadi Bapak yang ngasih Tuhan yang bisa membuka meterai yang jumlahnya 7 itu adalah singa Yehuda dan dia adalah anak domba yang telah disembelih, itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang ngasih Tuhan. Kalau malaikat sang surya yang turun dari surga, sekalipun Yohanes 3 ayat 31 mengatakan bahwa yang dari surga itu di atas segalanya, tetapi tentang kegerakan kuda putih, tentang pembukaan 7 meterai, dia tidak bisa. Dia itu cuma kacung, cuma batur, cuma budak rodi, melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi yang membuka itu adalah singa Yehuda dan anak domba yang telah tersembelih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, ya, namanya batur tuh ya ngetutke rono rene, atur ini, ya menata ini, menyiapkan ini itu dan sebagainya. Seperti layaknya Yohanes Pembaptis itu. Tapi Yohanes Pembaptis kan katakan, aku ini bukan siapa-siapa, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, Bapak yang ngasih Tuhan itu pengakuannya Yohanes Pembaptis itu seperti itu. Jadi kegerakan kuda putih itu satu pekerjaan yang maha sulit, maha sukar. Tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia pun sekalipun itu turun dari surga. Ya, kecuali anak domba yang sudah tersembelih dan singa dari suku Yehuda. Kemudian ada utusan ya, yang akan diutus, itulah 7 guruh. Namun demikian, dibaca ulang ayat 6, Usman. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, tanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ayat ini merupakan ya ayat di balik tirai, ayat-ayat tabut perjanjian, sifat apokalipsis, tutup. Yang dimaksud 7 utusan itu ya 7 guruh. Ya, 7 guruh itu melalui Pentakosta akhir zaman itu nanti harus penuh Roh Kudus. Roh Kudusnya itu harus penuh sampai sempurna. Karena angka 7 itu kan angka sempurna. Tidak boleh kurang, harus ganep. Baru nanti mereka itu bisa diutus menjadi utusan kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Ya, meterai kelima, meterai keenam, meterai ketujuh. Bapak ngasih Tuhan. Namun demikian, mereka harus masuk karantina. Ya, mereka harus masuk karantina dalam Wahyu pasal 5 itu karantina di CBFC untuk mendengarkan pengajaran tentang pelaksanaan kegerakan kuda putih itu seperti apa. Satu pekerjaan yang maha sulit, maha sukar. Orang yang turun dari surga pun tidak bisa membuka meterai kecuali anak domba ya yang sudah disembelih dan singa Yehuda. Nah, para utusannya itu hierarki 1, 7, 70, 490 itu haruslah penuh Roh Kudus. Apa yang kasih Tuhan? Kita sudah memulai sejak tanggal 27 September. Kita jalankan terus.
sambil kita menangis dengan sedih, meratap, ya, menimbun urapan pada saat Wahyu pasal 5 nanti digenapi. Dan setelah itu barulah terjadi pengutusan. Nanti akan dijelaskan, kalau kamu pergi ke barat, harus begini, begini, begini. Pelengkapannya seperti ini, tantangannya seperti ini. Ya, penguasa di sana itu ini. Hikmat marifat yang digunakan haruslah seperti ini. Apa yang kasih Tuhan? Nah, kalau kamu pergi ke selatan, ya, udah kelabu, maka selatan itu kan selalu berhadapan dengan penguasa selatan. Kamu harus kuat, kamu harus begini, dan sebagainya. Apa yang kasih Tuhan? Pergi ke utara, penguasa utara, ya, yang bisa membuat hati manusia itu menjadi dingin, beku, ya. Pergi ke timur, ya, mana rohnya itu bisa membuat orang itu menjadi bodoh, longa-longo, seperti orang kemplo begitu. Apa yang kasih Tuhan? Itu nanti akan dijelaskan panjang lebar, seperti penataran-penataran hikmat marifat, seperti perkuliahan kitab Wahyu, lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Para nabi, para rasul berbicara, hambanya penerima kitab Wahyu yang sekolah lagi 9 tahun lebih itu nanti akan berbicara, membekali 7 utusan, 70 penatua, 490 penghulu, sambil terus karantina tuh ada aktivitasnya tuh ya seperti aktivitas karantina. Sembayang, bermakrifat, ya, berdoa, berpuasa, meditasi, makan bersama, kayak FGA itu, ya toh, kayak FGA itu sekarang dirubah Tuhan menjadi seperti makan bersama. Dan nanti akan terjadi di dalam karantina itu. Nanti minggu depan saya akan berbicara tentang Wahyu pasal 5 itu lebih detail, dan saya akan juga sedikit berbicara tentang GBFC. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu sudah dekat di depan mata kita. Berkat yang disimpan di surga itu sudah sebentar lagi dibawa turun. Jangan sampai saudara itu sudah sengsara tahun-tahun mulai dari kandungan, ya, setelah berumur sekian malah ngeluyur, kehilangan warisan yang dari surga. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mendapatkan dunia bagaikan sampah yang sedang dipamungkas. Itu kan sudah ajaran-ajaran lama. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 mulai ini. Dunia ini sedang dipamungkas dengan segala keindahannya. Kita jangan terlalu berbangga kalau anak kita tuh mendapatkan, ya, sampah yang sedang dibakar. Nangis, meratap, ya, nangis meratap. Kita kasih Tuhan. Jangan bangga anaknya mendapatkan sampah yang sedang dibakar. Meratap, bicara. Saya sudah diperintahkan ngomong, ya, saya akan ngomong seperti singa mengaum. Singa mengaum itu artinya galak. Tapi yang saya sampaikan itu firman Tuhan. Tidak ada yang dari diri saya sendiri. Saya tidak punya keuntungan apa-apa. Keuntungannya yang menyelamatkan diri saya. Kalau saya tidak ngomong, nanti Yeskiel 3 ayat 16 itu, dan seterusnya itu terkena pada saya. Orang mau mati, mau binasa, saya tidak ngomong. Dia mati, binasa betul. Tapi darahnya ditanggungkan pada saya. Tetapi kalau saya ngomong, dia bertobat, dia hidup. Saya juga hidup. Bapak yang ngasih Tuhan. Demikian juga para bapak-bapak, para simbok-simbok, para simbah-simbah. Saudara harus berbicara dengan tegas, dengan berani. Jangan sampai anakmu nanti cuma bisa seperjalanan sabat. Kalau sudah terkena virus seperti itu, sakit pun tidak boleh ditunggu. Seperti orang yang kena COVID-19 itu kan tidak boleh ditunggu. Saudara tinggal menunggu sembuh atau mati. Bapak masih Tuhan, kalau tidak itu ya akan dibujuk sampai murtad. Daniel 11 ayat 32 sampai 39. Dia mendapatkan dunia semuanya, tetapi masuk masa antikris. Karena tidak terukur. Bapak masih Tuhan. Saya kalau berbicara firman Tuhan, boleh dikatakan galak, boleh dikatakan tegas. Nah, saudara mau tidak suka sama saya, tidak masalah. Yang penting kowe selamat. Apa yang kasih Tuhan? Yang penting kamu selamat. Karena kalau kamu tidak selamat, saya juga tidak selamat. Saya menanggung darah kamu. Apa yang kasih Tuhan?
Kemudian ya di karantina itu nanti pada saat Wahyu pasal 5 itu digenapi, ya tadi sudah saya katakan aktivitasnya tuh ya berdoa, sembahyang, menimbun urapan, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kuliah, ya kemudian makan bersama, ya fellowship, memecahkan roti, perjamuan suci, ya kemudian disertai dengan meditasi, ratapan-ratapan dan penyesalan. Kan dikatakan tadi, ya Wahyu pasal 5 ayat yang kelima itu, ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Karena dia menangis, ya ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedih. Jadi pada saat Pentakosta akhir zaman, aktivitas kita tuh meratap, menangis. Ini orang nek sing buka gulungan kitab yang termetera iki, ya dulurku kabeh binasa. Jadi kita tuh seperti memohon-mohon di kaki Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Mazmur pasal 2 itu nanti kita baca. Ya, kita memohon-mohon supaya Gusti itu kerso membuka gulungan kitab. Kapan ngasih Tuhan sekalipun sudah ditulis di dalam Wahyu pasal 6, ya. Sekalipun kita sudah tahu kalau Tuhan itu memelihara kita, sekalipun kita tidak berdoa, tapi kan Tuhan membedakan orang yang tidak berdoa itu kan disebut sebagai bangsa-bangsa lain. Tapi orang yang berdoa, ya, mencari kerajaan surga dan kebenarannya, kemudian ditambahkan semuanya, dia kan berdoa. Bahkan Tuhan di dalam Injil Yohanes mengatakan, ya, sampai detik ini kamu belum pernah berdoa dalam namaku. Artinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena memang Tuhan Yesus Kristus masih sugeng itu masih hidup. Tapi Tuhan sudah mulai mengajar untuk berdoa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu dibedakan. Demikian juga kita tuh menangis dengan amat sedih, meratap. Supaya anak domba Allah, Singa Yehuda itu berkenan membuka gulungan kitab yang termeterai tadi. Meterai 1 dibuka, meterai 2 dibuka. Karena untuk menggerakkan hati Tuhan itu, Injil Lukas pasal 18 kan mengatakan, seperti kita tuh menghadap hakim yang lalim. Supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh itu, Tuhan tuh menyatakan dirinya bagaikan hakim yang lalim. Dimana kita harus berdoa bertalu-talu dengan tidak malu dan terus-menerus. Nah demikian juga ketika gulungan kitab termeterai itu, kita harus berdoa bagaikan datang kepada hakim yang lalim. Bukan gampang-gampang meter dibuka. Bukan. Melalui satu pergumulan yang tiada taranya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sampai orang yang dari surga itu pada turun, pada nangis. Karena pada saat itu Tuhan juga berlaku seperti hakim yang lalim. Ya, untuk menghukum Israel, Tuhan itu tidak gampang-gampang. Karena ada ayat mengatakan, Bilangan pasal 14, kalau tidak supaya kamu tahu rasanya kalau aku meninggalkan kamu. Kan seperti itu. Mereka suruh balik 40 tahun di padang gurun. Jadi Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang, tapi juga dia menghukum setiap orang yang bersalah kepadanya. Itu namanya adil, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi tidak segampang orang menyanyi kegerakan kuda putih. Ya, kita nyanyi kan senang banget. Tapi kalau kita harus menangis dengan amat sedih, ya, karena Tuhan pada waktu itu berlaku seperti hakim yang alim. Aku wes seneng-seneng katanya sama anak-anakku kapal. Apa kowe kan bunyi bengak-bengok minta roti karena ada sahabatku yang ditolong. Di Lukas 18 kan mengatakan begitu. Nah itulah sebabnya kita tuh bergumul, menangis pada hari raya Pentakosta di CBFC nanti. Pusatnya kegerakan kita Wahyu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan kita sudah memulai sejak tanggal 27 September. Sekarang hari yang ke-30 berapa tadi? 38. Ya. Nanti jam 1:39. Besok paginya lagi yang ke-40. Bapak kasih Tuhan. Ya. Sampai kapan? Ya kapan-kapan kita tidak tahu. Ya. Yang penting kita ini melakukan satu pekerjaan sesuai perintah Tuhan dan dengan itu kita penuh Roh Kudus sampai nanti satu saat sakti
sugih, suci, terlaksana. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, nanti Bapak yang kasih Tuhan, ketujuh roh itu dipenuhkan pada 7 utusan. Dan tentunya ya, 70 penatua, 490 penghulu. Kemudian buktinya apa? Nek Roh Kudusnya sudah sempurna, ya. Roh Kudusnya sudah penuh, ya. Buktinya itu ada 9 buah roh, ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nanti kalau kita sudah masuk CPFC, kita lihat buah roh kita itu sudah muncul belum. Kemudian di karantina CPFC, pengajaran kegerakan kuda putih dan kelengkapan kegerakan kuda putih itu disampaikan, dikaruniakan, ya, karena Roh Kudus, seperti kasih Tuhan. Karena Roh Kudus diberikan seperti Petrus dan teman-teman itu. KPR 1 pasal 2. Kemudian waktu Petrus sama Yohanes bait Allah mau sembahyang sore, ada orang, ya, yang duduk di pintu gerbang indah itu minta, tapi Petrus katakan, "Bang, enggak punya, aku cuma punya nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus jalanlah," dan menimbulkan masalah besar. Masih Tuhan, itu sudah langsung sakti. Masih Tuhan, seperti saya katakan di PM, kalau kita sedang di sini di pastori, oh, raketok sektine, ya, karena semuanya sarjana teologi, semuanya magister teologi, banyak dokter di sini. Bapak Ibu Tuhan, tidak ada orang berani tumpang tangan Pak Pratman, itu jemaat sulung dari Gandean. Bapak Ibu Tuhan, ya, jemaat sulung dari Gandean. Tidak ada yang berani tumpang tangan sama Bu Sondang. Itu apa namanya di sini itu sudah 30 tahun, ya. Tidak ada yang berani tumpang tangan sama Pak Lukas, ya. Paling nyembayangke. Karena kita di sini setara sederajat. Nah, tapi begitu saudara nanti keluar dan melihat orang-orang yang sengsara, saudara nanti akan muncul kesaktiannya. Sakti itu bukan di sini, tapi nanti dalam kegerakan besar. Bapak kasih Tuhan. Di sini kan semuanya sehat. Nek pilek ya kabeh bareng-bareng pilek. Ya toh. Nek tenggorokannya sakit, kabeh bareng-bareng tenggorokannya sakit. Karena teriak-teriak terus. Nek orang di duit, kabeh bareng-bareng orang di duit. Ya. Sehingga saudara kan tidak apa namanya nyembayangke, Tuhan tolong itu Beno itu tidak punya duit. Padahal sing nyembayangke ya orang di duit. Ya. Kalau masih bersatu seperti ini, itu seperti 12 rasul, enaknya apa eker-ekeran. Yang paling gede sopo, yang paling dipakai sopo. Ya, tapi begitu sudah menyebar sejak kematian Stefanus, masing-masing itu sakti di tempat pelayanannya sendiri-sendiri. Tapi kasih Tuhan. Nanti kan Roh Kudus itu akan diberikan pada Wahyu pasal 5. Ya, ada hikmat, ada marifat. Kita sudah punya, tinggal dipergas, diefektifkan, ya, menjadi sakti. Ada karena iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, bahasa lidah, dan menerjemahkan, ya, bahasa lidah atau bahasa roh tersebut. Kalau sekarang kan ada yang bisa kayak ini ngomong apa toh kayak, ya toh. Terus ya, cilik-cilik sing padha kesempatan ciko 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 gelaba. Sekarang halalulu, ya toh. Itu Tuhan tuh tahu ada maknanya, ya. Yang ngomong jangan Tuhan, aku takut apa? Aku takut masuk masa antikris, maknanya tuh seperti itu. Belum ada yang bisa menerjemahkan, tetapi nanti setelah memasuki Wahyu pasal 5, ada yang bisa menerjemahkan bahasa lidah. Oh, neng ngono kayak ngomong bahasa Cina kayak artinya ngene. Nek ngomong ngono kayak ngomong bahasa Jerman, ya, ngomong bahasa Prancis. Penulis Tuhan ngomong bahasa Batak, ya. Ada yang ngomong bahasa Batak, Bu Sundang sama Pak Rusman wis dong, tapi Lia sama Ibu tuh radong apa-apa. Ya, radong lah. Dongnya cuma horas. Gini-gini tuh yang gini-gini. Nah,
Bapak yang kasih Tuhan, karunia itu nanti akan diberikan. Kemudian jabatan. Ada rasul, nabi, ada penginjil, gembala, ada pengajar, ada pembuat mujizat, penyembuh, ada imam-imam, ada penatua, ada yang berbahasa roh. Kemudian mereka akan diberikan karunia yang ajaib. Karunia yang ajaib itu apa? Kasih. Kasih itu pemberian Bapa. Itu karunia yang ajaib. Kalau orang itu bisa seperti 1 Korintus 13. Kasih itu tidak cemburu. Ya. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan dan sebagainya dan sebagainya. Kasih Tuhan. Maka itu namanya pekerjaan kasih yang ajaib yang diberikan oleh Allah Bapa. Dan demikian tetap masih ada 9 penderitaan salib. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Itu nanti Bapak Ibu kasih Tuhan akan kita masuki Wahyu pasal 5 itu melalui pergumulan kita sekarang ini. Kita sekarang bergumul untuk tergenapinya Wahyu pasal 10. Nanti yang turun dari Wahyu pasal 10 akan memimpin ya pengajaran tentang kegerakan kuda putih dengan segala atributnya yang harus dimiliki. Bapak kasih Tuhan akan dibagikan 7 perkara, akan diberikan karena Roh Kudus oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa memberikan kasih yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan jabatan, Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus. Maka 7 utusan itu berangkat dengan kelengkapan. Setelah doa kita kepada hakim yang lalim itu didengarkan. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan pemahaman kita kepada kita semuanya. Kita pujikan pujian Yesaya 5:23.